Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara virtual meeting kali ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi utusan Allah, Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Siva Nurul Astia. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari program studi informatika tahun 2019. Pada hari ini merupakan salah satu rangkaian acara dari webinar Artificial Intelligence Siliwangi atau AI Siliwangi, di mana pada kali ini akan membahas materi mengenai pengenalan dasar, yaitu representasi pengetahuan dan penalaran, yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Aradea STMP, dan dengan moderator yaitu Kang Jajang Khairil Azhar. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada moderator yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Dipersilahkan. Sebagaimana yang tercantum pada jadwal rangkaian acara webinar AI Siliwangi, Pak, pada rangkaian webinar AI Siliwangi, untuk pertemuan pertama itu kita akan membahas mengenai pengetahuan dasar, representasi, pengetahuan, dan penalaran. Nah, untuk pematerinya sendiri, kembali Pak Dr. Aradea STMT, yang merupakan salah satu dosen dari kelompok keahlian Informatik Sistem Intelligence atau ISI. Baik Pak, langsung aja ya Pak. Untuk sesi pertama, yaitu sesi pemaparan. Untuk waktu dan pemaparannya mengenai materi ini diberikan 20 menit Pak. Baik, terima kasih Kang. Ya, Pak. Kang Jan, terima kasih dan teman-teman. Baik, nah ini kan salah satu bidang kajian dalam roadmap ya, yang ada di AI Siliwangi, yaitu pengetahuan dasarnya salah satunya adalah representasi pengetahuan dan penalaran. Kita coba masuk satu-satu ya. Jadi akan kita urai secara sekilas karena ini pengetahuan secara umum ya. Pertama dari deskripsi keilmuannya, nah, kemudian nanti muatan keilmuan yang ada dalam representasi pengetahuan dan penalaran ini apa saja. Nah, kemudian ini tools atau alat pendukung dari keilmuan yang spesifik untuk representasi pengetahuan dan penalaran seperti apa. Nah, kemudian nanti dari pengetahuan dasar ini ada juga area riset, atau tadi saya di awal menyinggung tentang medan tempur ya. Nah, dari state of the art ya, kurang lebih area risetnya tidak begitu mendalam kalau di sini. Nanti di bagian state of the art setelah pertemuan ini baru lebih mendalam. Dan terakhir bagaimana pengembangan keilmuan itu diterapkan di dunia nyata, gitu ya. Nah, terakhir nanti kita tutup dengan diskusi. Baik, jadi gini, representasi pengetahuan dan penalaran atau lebih ke aplikatifnya itu disebut dengan sistem berbasis pengetahuan atau di luar dikenal dengan knowledge based system. Itu adalah salah satu anggota utama dari keluarga AI, Artificial Intelligence. Jadi ini adalah boleh dibilang elemen fundamental dari keluarga Artificial Intelligence. Bahkan pada awal-awal AI ini ditemukan dan diminati, justru inspirasi itu semuanya lari ke area ini. Dan terus berkembang sampai sekarang muncullah beberapa kemajuan ya. Nanti kita bahas. Baik. Nah, karena sebagai anggota utama dari keluarga AI, maka kita coba lihat dulu sebetulnya target dari AI itu apa sih, atau kajian seperti pengembangan AI ini seperti apa. Jadi kalau kita urai ya, main kata kunci, jadi bagaimana kita intinya membuat sebuah mesin untuk memecahkan masalah sebagaimana yang dilakukan oleh manusia. Jadi memang kita mencoba membuat tiruan lah, makanya namanya juga artificial. Gitu. Jadi membuat tiruan bagaimana
memecahkan sebuah masalah seperti yang dilakukan oleh manusia. Kemudian selain itu, ya, selain secara tujuan umum, karena kita terkait dengan bidang teknologi, maka bisa diibaratkan juga kita bagaimana kemampuan dari komputer kita, ya, yang kita siapkan, atau kalau memang komputernya itu cerdas, kita sekarang mengenal istilah robot, ini nanti mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kecerdasan. Jadi, kalau yang pertama tadi, bagaimana mesin bisa bertingkah atau membuat sebuah model yang meniru proses berpikir manusia. Nah, kalau sekarang bagaimana si mesin tadi, komputer digital ini, selain meniru juga bisa berkaitan dengan tugas-tugas yang terkait dengan kecerdasan. Nah, jadi kesimpulannya, bagaimana membuat mesin itu dan bagaimana meniru kecerdasan manusia. Nah, itu ya. Jadi gambaran secara umum seperti ini. Nah, otomatis kalau kita bicara tentang AI ini sangat luas, gitu ya. Walaupun AI ini salah satu bidang kajian dalam informatika, cuman belantara AI ini cukup luas juga, gitu ya, di dalamnya. Nah, kalau yang saat ini banyak digunakan dan tren yang ada saat ini, kita mengenal adanya istilah ini, computational intelligence, ya, atau soft computing. Dan kita sudah sangat akrab dengan kata-kata ini seperti sistem pakar, ya, atau expert system, kemudian fuzzy system, machine learning, kemudian jaringan saraf tiruan dan lain-lain. Bahkan ada teknologi bahasa alami. Nah, itu adalah pengembangan-pengembangan atau beberapa model komputasi secara computational intelligence atau soft computing. Dan ini adalah hasil dari evolusi lah, dari awal bertemu AI dan sekarang menjadi beberapa pendekatan atau soft computing seperti ini, dan banyak kita pelajari. Namun secara fundamental pada awalnya dulu, nah sebetulnya AI ini terkait dengan ini, bagaimana kita mencari, bagaimana kita mewakilkan, representasi itu kan bagaimana mewakili, ya, mewakilkan pengetahuan dan bagaimana menalarnya. Jadi kajian pertama ini, representasi pengetahuan dan penalaran, itu termasuk ke dalam konsep fundamental. Nah, jadi deskripsi keilmuan secara umum adalah bagaimana nanti belajar membangun sistem berdasarkan model representasi pengetahuan dan pemrosesan dalam pikiran manusia. Nah, jadi di sini ada kata kunci yang digarisbawahi, pikiran manusia. Nah, langkah lebih baiknya, ya. Jadi kalau kita mempelajari representasi pengetahuan dan penalaran ini juga sekaligus memahami diri kita sendiri, gitu ya, sebagai manusia, bagaimana kita berpikir. Nah, sebetulnya kajian tentang bidang ini tidak hanya terkait dengan bidang informatika, gitu ya, atau teknologi informasi, tapi juga terkait dengan bidang-bidang lainnya. Bahkan kajian mengenai otak, ya, struktur dan fungsi otak manusia itu terhadir sejak, ini menurut salah satu referensi, ya, pada tahun 1956. Nah, jadi terinspirasi dari ini, maka muncullah AI, gitu ya. Walaupun di awal-awal ada sedikit hambatan, kenapa? Karena perangkat teknologinya, ya, yang kurang menunjang, sehingga sebetulnya AI ini sempat vakum, ya. Nah, namun dengan ditemukannya perangkat teknologi yang lebih baik, nah, maka membumi lagi, bahkan sekarang semakin membumi. Dari mulai aturan, kita membuat sebuah cara berpikir secara aturan, ya, sampai ke penalaran, dan terakhir sekarang kita sudah belajar bagaimana mesin bisa belajar. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi sebetulnya memahami ilmu pengetahuan ini bagi saya pribadi, ya, teman-teman, sebetulnya menapakuri bagaimana kita juga berpikir, bagaimana kita juga melakukan pekerjaan seperti itulah. Nah, jadi fokusnya adalah nanti
sebuah kajian keilmuan terkait dengan bagaimana pengetahuan dapat direpresentasikan secara simbolik agar dapat secara otomatis dilakukan proses penalaran. Jika kita lihat di sini kata kunci utama ini secara simbolik. Jadi nanti struktur atau bahan dasar dari pengetahuan itu kita harus mencoba memetakan atau mentransformasikan bahan dasar itu menjadi simbol-simbol. Nah, tentunya kalau kita sudah menyediakan dalam simbolik, nanti proses dari komputer akan bisa secara otomatis melakukan penalaran. Nah, bagaimana melakukan simboliknya ini? Nah, sebetulnya teman-teman sudah mulai belajar di awal, ya, dari mulai beberapa mata kuliah di awal semester. Nanti kita lihat ya. Nah, apa saja bidang pengetahuannya. Yang pertama, logika informatika atau ada juga menyatakan logika komputasional. Nah, cuman kalau melihat nama ini, kita jangan langsung waduh ini susah, gitu ya, jangan ya. Nanti saya kasih resep dulu. Kemudian yang kedua, kecerdasan buatan. Yang ketiga adalah algoritma dan struktur data. Waduh, ini mata kuliah yang sepertinya teman baik. Sebelumnya gini ya, tidak ada yang susah dan tidak ada yang mudah. Segala sesuatunya tergantung dari konfigurasi yang kita on-kan dalam kepala kita, gitu ya. Nah, kalau kita meng-on-kan mudah, tapi insya Allah mudah sananya. Kalau kita meng-on-kan susah, berarti susah. Seperti inilah kalau analogi umum yang bisa kita lakukan. Sebentar lagi kan kita puasa nih ya. Nah, coba kalau kita tubuh ini tidak kita instruksi pada saat sebelum subuh untuk puasa, itu jam 9 kita udah lapar ya. Tapi kalau kita sudah on kan sebelum subuh kita mau puasa nih, nah, otomatis kan semua tubuh itu bereaksi ya, mengikuti bagaimana sistem ini bisa puasa sistem tubuh. Nah, ini juga sama lah kurang lebih ya. Insya Allah tidak ada yang susah, tergantung dari kita menekan tombol yang mana, seperti itulah. Nah, kemudian yang perlu kita kaji lagi dalam memahami representatif pengetahuan dan penalaran ini tentu akan terkait dengan kata-kata ini ya, data, informasi, pengetahuan, kebijaksanaan, kecerdasan. Kenapa nih? Yang paling kita pelajari di kuliah kan data informasi ya. Karena ini memang elemen-elemen utama dari bagaimana manusia berpikir. Nah, jadi tahapannya seperti itu. Kita lihat gambarnya ya. Ini dikenal dengan rantai data informasi knowledge, wisdom, dan intelligence. Jadi pada saat kita nanti mempelajari representasi pengetahuan dan penalaran ini, tentu kita awalnya akan terkait dengan data. Dan sudah kita pelajari ya di beberapa pemahaman mata kuliah. Kemudian nanti data ini kan fakta yang terjadi di lapangan, fakta-fakta. Tapi masih mentah ya, belum bisa dikonsumsi. Belum dimasak lah gitu ya. Nah, kalau fakta ini sudah dimasak, maka jadilah informasi. Sehingga enak untuk dimakan, gitu ya. Nah, kemudian cukup sampai sana tidak ya, karena dari informasi ini yang kita makan tentu nanti tergantung dari unsur pencernaan kita nih. Pencernaan kita ini apakah normal atau tidak? Kalau normal ya tentu akan menjadi pengetahuan. Kalau tidak normal berarti tidak jadi pengetahuan. Dan pengetahuan ini nanti akan berpengaruh terhadap kedewasaan kita lah ya, kebijaksanaan kita. Nah, kalau sudah kebijaksanaan baru unsur tertinggi itu sebetulnya intelligence atau kecerdasan. Jadi sebetulnya kalau kita urai, tidak ada orang yang cerdas itu berperilaku buruk. Kan kita sering mendengar ini ya, ada istilah jangan hanya cerdas tapi harus baik juga. Nah, suka pernah dengar ya. Nah, artinya
kalau ada kalimat itu berarti intelijen ini tidak ada di paling atas, tapi bisa mungkin di ketiga ya atau di kedua, pokoknya sebelum kebijaksanaan. Justru kalau cerdas sudah pasti bijaksana, itulah intinya ya. Nah, apa kaitannya dengan kajian bidang ini? Nah, kita akan mencoba meniru seperti itu ya, meniru seperti ini. Nah, kita lihat apa saja kira-kira. Nah, jadi kurang lebih ada beberapa materi ya, ada beberapa materi yang harus kita urai. Dari mulai bagaimana kita memahami ya dan menerapkan logika predikat dan proporsional ini kita pelajari di mata kuliah otomata ya, komputasi. Kemudian juga bagaimana nanti kita melakukan penalaran terhadap ketidakpastian ya, termasuk tren atau isu-isu terkait dengan bagaimana merepresentasikan pengetahuan. Kita bisa mengembangkan sebuah logika deskripsi ya, atau ontologi. Ontologi itu semacam inilah meta model ya. Jadi di dalam pengetahuan kita bisa mengembang cetakan seperti cetakan bandros gitu ya. Itu dalamnya kita bisa membuat bandros rasa asin biasa, tapi kita juga bisa membuat cookies gitu ya. Cuma cetakannya sama. Nah, kurang lebih begitulah. Kemudian bagaimana pengetahuan juga bisa diupdate ya, dirubah, kemudian diperbaharui. Kemudian jangan lupa pengetahuan itu terkait dengan ruang dan waktu. Jadi ada waktu pengetahuan yang berhubungan dengan pengetahuan, ada juga ruang tentang ruang pengetahuan tersebut. Dan pengetahuan juga bisa dikembangkan berdasarkan aturan. Yang paling sederhana ya, rule based system. Jika A maka B, nah, ya, jika A maka B, dan seterusnya. Cuma tidak hanya itu, pengetahuan juga bisa kita kembangkan melalui penalaran berbasis kasus atau case-based reasoning atau berbasis model. Dan otomatis bidang kajian ini juga melalui tahapan-tahapan dan ada tren yang terjadi saat ini. Sehingga targetnya ya teman-teman jika mempelajari ini, intinya nanti kita bisa membandingkan beberapa jenis atau tipe dari bagaimana cara merepresentasikan pengetahuan. Jadi ada beberapa cara seperti itu. Kemudian karena pengetahuan itu terkait ruang dan waktu, maka kita juga bisa mendeskripsikan apa itu penalaran temporal dan apa itu penalaran spasial ya, spasial. Nah, kemudian yang paling umum ada 3, bagaimana kita mendeskripsikan pengetahuan secara aturan, berbasis model dan kasus tadi ya, case-based reasoning sama case-based model. Nah, target akhirnya bagaimana kita mengembangkan sistem berbasis pengetahuan. Jadi bagaimana si sistem ini selain memiliki sifat untuk otomatisasi misalnya, tapi dia juga bisa memberikan rekomendasi karena dia memiliki pengetahuan. Susah nggak Pak? Insya Allah nggak ada yang susah ya. Tadi kalau selain pertanyaan Kang Wisnu tadi, selain mental ya, kalau mental ada, kemudian saya katakan tadi ruang dan waktu ada, teman ada, insya Allah tidak yang susah. Nah, kita coba belajar bersama-sama. Bahkan saya juga sampai detik ini masih belajar ya, kita belajar bersama-sama. Nah, kemudian ada sebuah tools atau alat yang bisa kita gunakan. Nah, kalau sekarang mempelajari sesuatu ilmu pengetahuan ya, terutama informatika, kita sudah sangat banyak ditawari berbagai tools dan kita tinggal memilih sebetulnya ya, tidak ada yang susah. Nah, kalau terkait dengan sistem berpengetahuan ini ada banyak tool, cuma bisa kita kategorikan menjadi 3. Apakah kita menggunakan bahasa, apakah menggunakan shell ya, atau toolkit. Nah, kalau kita senang coding, senang kita membuat mengembangkan sebuah sistem dari nol ya, biar kita sendiri yang menskenariokan ya, pilihnya bahasa gitu ya. Yang umum kan Java gitu ya, sekarang Python dan lain-lain. Karena dengan bahasa-bahasa ini kita bisa lebih leluasa sebetulnya ya, men-create sistem yang kita akan buat itu. Cuma kalau kita
pengen lebih simple, nah kita bisa menggunakan shell ya. Oke, sebelum ke shell, bahasa itu ada dua, bahasa umum dan bahasa khusus. Jadi bahasa umum itu adalah bahasa-bahasa yang inilah, yang bisa umum digunakan untuk apapun ya. Tapi ada sebuah bahasa yang khusus dibuat untuk kebutuhan ini. Nah, ini bahasa tingkat rendah ya. Kalau teman-teman mendengar prolog, list, dan lain-lain, nah itu bisa dibuat khusus untuk sistem berbasis pengetahuan. Dan kalau kita belajar tentu nanti akan dipandu ya, atau jika akan mengembangkan salah satunya, kita akan coba belajar bersama-sama. Nah, kemudian yang kedua, jika kita tidak mau terlalu detail ya, kita mau yang simple-simple aja, ada sebuah shell gitu ya, namanya, ini salah satunya namanya JES, Java Expert System Shell, ada juga Guru dan lain-lain ya. Nah, kalau ini kita tidak memprogram dari awal gitu ya. Jadi sudah ada beberapa dukungan lah ya, sudah beberapa dukungan yang kita tinggal pakai saja. Nah, akan lebih fleksibel ya. Kemudian selain sales ada juga bahkan kita menggunakan MATLAB juga bisa gitu ya, MATLAB untuk simulasinya, atau Java NNS ini, atau yang lainnya misalkan nah ini ada sebuah tools yang bebas ya, open source, bahkan banyak digunakan juga nih. Atau kalau memang kita fokus untuk mengembangkan sebuah sistem berpengetahuan, namun kita urai menjadi agent cerdas, intelligent agent, ini ada lagi toolsnya secara khusus. Nah, kemudian saat ini terus berkembang ya, tools itu terus berkembang dan banyak sekali pilihannya, dan yang paling memudahkan ini salah satunya ini, kita bisa menggunakan Protege ya, Protege atau Command Sketch ini. Dan kalau di kelas saya kebetulan ini pernah dibahas ya, dibuat, dan sangat mudah kalau ini. Susah Pak? Tidak susah, semuanya juga mudah. Apalagi kalau kita pakai alat-alat yang sudah siap, tinggal tombol ditekan langsung menggarap sawah, nah itu ya sudah jadi, dan lain-lain lah, sangat banyak ya. Jadi, nah kalau sistem berbasis pengetahuan tentu sangat banyak pilihan tools, dan bahkan untuk kajian-kajian dasar yang lain, misalkan nanti ya ada machine learning, ada network engineering, ada science data, ada software defined network dan lain-lain. Toolsnya sekarang sangat beragam, dan teman-teman jangan takut dulu gitu ya untuk mempelajari. Takut susah, takut tidak bisa, itu tidak ada di kamus ya. Sekarang karena banyak sekali pilihan tools yang bisa kita gunakan, bahkan guide-nya juga sudah banyak. Nah, kira-kira itulah toolsnya ya. Nah, kemudian kalau kita melihat ke keilmuan, nah di sini banyak area keilmuannya bisa kita beda-beda ya. Saya secara ini aja, secara singkat saja ya. Yang pertama, bagaimana area pengembangan sistem berbasis pengetahuan. Nanti kita bisa fokus di mana nih, gitu ya. Beda-beda lagi. Nah, ini beberapa contoh aplikasi wujud nyatanya. Misalkan kita ingin mengembangkan sebuah program yang otomatis, misal, ya. Atau bagaimana kita mengembangkan sebuah semantik web. Nah, jadi kalau misal kita masuk ke salah satu area ini, ambil sub yang mana, aplikasi yang mana. Kemudian ada juga bagaimana mengelola pengetahuan, knowledge management. Areanya beda-beda ya, termasuk contoh aplikasinya, misal kita mau mengembangkan data mining berbasis pengetahuan, ya, atau yang lain lah ya. Nah ini. Atau kita mau fokus di ini query ya, query system nih. Ini sekarang cukup banyak digunakan juga, seperti information extraction ya, sama information retrieval. Itu banyak digunakan, misalkan kita mengembangkan sistem filtering atau search engine dan lain-lain, seperti itulah. Itu masih banyak. Atau kita fokus di user interface, atau kita membuat sistem pakar secara khusus gitu ya.
dan seterusnya. Nah, ini adalah beberapa area penelitian yang bisa kita ambil salah satu untuk lebih fokus mengembangkan sebuah sistem berbasis pengetahuan. Nah, lebih jauhnya dari beberapa pengetahuan tadi, bagaimana diterapkan di dunia nyata. Ini adalah contohnya ya. Bagaimana sistem berpengetahuan ini diterapkan di bidang fisik, ekonomi, sosial, dan kesehatan. Jadi adanya sistem yang terintegrasi, yaitu mengintegrasikan beberapa sistem dunia nyata dengan sebuah sistem berbasis pengetahuan. Nah, seperti ini ya, sebagai contohnya nih, untuk fisik, ekonomi, kesehatan, sama sosial. Nanti tinggal di apa, kata kuncinya lebih diurai ya. Nah, contohnya nih, bagaimana Pak mengembangkan untuk secara sistem, secara fisik. Nah, ini beberapa contoh ya. Misalkan kita membangun perencanaan infrastruktur ya, bagaimana mengembangkan sebuah pemerintahan yang elektronik yang cerdas misalkan. Bagaimana kita membangun sebuah konsep transportasi dan komunikasi. Bagaimana kita mengembangkan sebuah sistem monitoring jaringan dan lain-lain ya, sangat banyak. Sebetulnya teman-teman fokus di salah satu saja ya, kita bisa mengembangkan dari nol dari awal. Atau contoh di bagian kesehatan. Nah, kesehatannya misalkan nih, bagaimana kita mengembangkan sebuah sistem untuk diet ya, perencanaan diet gitu ya. Ini biasanya untuk para kaum hawa nih. Atau bagaimana kita mengembangkan sebuah sistem monitoring pasien. Nah, barangkali ini relevan dengan saat ini ya, dengan COVID-19 ini, kita mengenal adanya status orang ya, seperti ODP, PDP, dan lain-lain. Kita bisa berperan di sini. Atau untuk bidang ekonomi, ada juga nih, sangat banyak ya, ekonomi. Bahkan bidang sosial. Jadi sebetulnya dari beberapa contoh ini ya, penerapan di dunia nyata, maka representasi pengetahuan dan penalaran ini bisa dikembangkan, bisa dibuat dengan secara terstruktur dan simpel lah ya, kalau kita mengikuti tahapan-tahapan yang benar. Dan ini adalah referensi yang digunakan, dan terima kasih. Barangkali uraian singkat dari representasi pengetahuan dan penalaran, kecukupan sekian. Mohon maaf jika kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi adalah pemaparan dari para pengetahuan dasar, representasi pengetahuan dan penalaran.